Alamin sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil ma ba'd. Masail ya? Hah? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail. Al-ula tafsiru ayati bara'ah. Kata beliau, pada bab ini ada beberapa masail. Di antaranya, yang pertama adalah tafsir dari ayat Al-Bara'ah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Al-ayah ini menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW itu semangatnya dalam menjaga tauhid dan bagaimana Rasulullah SAW itu menutup seluruh pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan yang membatalkan tauhid. Dan Rasulullah SAW itu merasa berat juga apa yang dengannya kita berat. Karena itu Rasulullah SAW itu memilih dari hal-hal yang memudahkan kita. Kalau dipilihkan di antara dua pilihan, Rasulullah SAW memilihkan kita untuk yang ringannya, selama pada hal itu tidak ada dosa. Oleh karena itu Rasulullah SAW diutus dengan bil hanafiyati samhah, dengan agama yang mudah. Iya, agama yang mudah. Nah, الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. Kata beliau, bagaimana penjauhan Rasulullah SAW umat ini dari penjagaan dengan puncak penjauhan dari kesyirikan. Dari ucapan Nabi SAW dalam hadis, la taj'alu buyutakum qubura. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala taj'alu qabri ida. Ini bentuk bagaimana Rasulullah SAW menjauhkan umatnya dari hal yang mengantarkan kepada kesyirikan dan bentuk penjagaan terhadap tauhid. Oleh karena itu mereka melarang, Rasulullah SAW melarang umatnya untuk menjadikan rumah mereka seperti kuburan. Ini dengan dua penafsiran ya. Penafsiran pertama, jangan kalian mengubur orang mati kalian di mana dalam rumah, sehingga menjadikan rumah itu sebagai kuburan. Sehingga kalau sudah ada kuburan, ada sholat, ada zikir. Dan yang kedua, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan, kalian tidak ada sholat dalam rumah. Artinya kuburan itu tidak boleh orang sholat di situ. Ini maksudnya. Jadi kalau dilarang sholat di kuburan itu karena bentuk penjagaan terhadap tauhid. Dan ini bentuk menutup pintu-pintu kepada kesyirikan. Kalau dibuka jalan, mungkin awalnya sholat situ untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah itu syaitan tak berhenti. Bagaimana di kisah siapa? Nuh, ya kan? Apa maksudnya dibuat gambar, tulis namanya? Supaya diingat sebagai penyemangat dalam ibadah. Namun setelah hilang kaum itu, tidak ada ilmu, maka datang syaitan membisikkan, bahwasanya orang sebelum kalian ini menyembah, meminta kepada gambar ini. Itu dalam kesyirikan. Nah, Satu dzikru hirsihi alaina wa rafa'atihi wa rahmatihi. Nah, ini dalam ayat penyebutan dari semangat beliau Rasulullah SAW terhadap umat ini, dan bagaimana kelembutan dan rahmat Rasulullah SAW. Wa bil mu'minina raufur rahim. Nah, Ar-rabi'atu nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsusin ma'a anna ziyaratuhu min afdalil a'mali. Yang keempat, kata beliau, larangan Nabi SAW untuk terhadap menziarahi kuburnya, namun di atas sisi yang khusus.
Jadi ziarah kubur itu boleh. Menziarahi, bahkan disebutkan ma'anna ziyaratahu, ziarah kepada kuburnya Nabi SAW, itu min afdalil a'mal. Min afdalil al-amal. Kata beliau, larangan Nabi SAW untuk ziarah kepada kuburannya, tapi di atas sisi yang dikhususkan. Ini dari hadis Nabi SAW, wala taj'alu qabri 'idan. Apa 'idan artinya? Bentuk yang dimana kalian selalu mengulang-ulang. Saya cuma mau datang satu kali, saya mau datang setiap satu pekan, saya mau datang setiap tahun, saya mau datang di hari ini, saya mau datang di ini. Iya, jadi memang memaksudkan, mengkhususkan, bukan sebagai tabi'. Bukan sebagai tabi'. Kalau sebagai tabi', tidak ada masalah. Iya, misalnya dia ini berkunjung ke Baitullah Al-Haram setiap bulan. Kemudian setelah itu dia berkunjung ke Madinah. Di situ dia setiap kali berkunjung ke Madinah dia apa? Ziarah kepada kubur Nabi SAW. Ini sebagai tabi'. Itu tidak ada masalah, tidak dihitung sebagai khususan karena memang dia setiap bulan kemana? Umrah. Iya. Kemudian dia jalan kemana? Ke masjid dengan keutamaan besar. Salat di mana? Di Masjid Nabawi. Setelah itu dia apa? Dia menziarahi kubur Nabi SAW. Namun kalau dikhususkan, iya, apalagi sengaja untuk mengambil apa? Rihlah untuk kuburan, maka ini masuk dalam larangan. Iya, la tashuddur rihal illa asati masajid. Iya, tidak boleh orang capek mengambil perjalanan jauh kecuali ketika masjid. Berarti kalau keluar dari ini, berarti sudah mengkhususkan untuk hal yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW, dari ucapannya, dari perbuatannya, ataupun dari pengakuannya. Nah, ini juga sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, di setelahnya dari Ali ibn Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Dilarang seorang yang selalu masukkan kepalanya di lubang, di situ berdoa. Iya. Berdoa atau bersalawat, mengirim salam kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Karena dianggap, ya, kalau memang mereka tidak ada keyakinan orang ini terhadap kuburan Nabi SAW, iya, dianggap kuburan biasa, tapi dia cuma ingin apa? Dia masukkan kepalanya, dia ingin dekat supaya untuk bersalawat. Ya kan? Berarti dia sudah mengambil apa? Menjadikan sebagai id, karena diulang terus datang. Oleh karena itu, sallu alayya fa inna salatakum tablughuni fi suduri. Iya, salawat saya di mana? Karena itu akan sampai padaku dimanapun kalian berada. Ma'anna ziyaratu min afdalil a'mal. Iya, jelas. Maksudnya ziarah kubur itu dari amalan yang paling afdal, dari jenis ziarah kepada kuburan Nabi SAW. Iya, kenapa? Karena ketika seorang berziarah itu ada, kita mengirim salawat kepada Nabi SAW, ada doa. Iya, ada doa yang dimana kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa yang salawat kepada aku satu kali, maka Allah akan salawat, iya, kepadanya 10 kali. Ini dari keutamaan. Kemudian juga secara umum kata Nabi SAW, zuru, iya, fa inna ziyaratul kubur tuzakkiruhumul maut. Ini juga dari keutamaan, bentuk mengingat kematian. Bentuk mengingat kematian. Nah, al-khamisatu nahyuhu 'anil iktsari min az-ziyarah. iya, larangan dari memperbanyak ziarah kubur. Kata Nabi SAW, la taj'alu qabri 'idan. 'Idan itu, iya, walaupun di sini dianggap bahwasanya iksar artinya memperbanyak ziarah kubur, bukan artinya kalau cuma sekali setahun itu banyak atau tidak? Hah? Tidak banyak, sekali setahun tidak banyak. Namun kalau dia jadikan momen setiap tahun dia mau ziarah kuburan, iya, dia khususkan, maka itu dikatakan apa? Iksar. Kenapa? Karena masuk dalam kata id. Id itu sesuatu yang diulang. Sesuatu yang diulang. Dia pergi dan datang di waktu tertentu dan apa, tempat tertentu. Itu id. Kata Rasulullah, la taj'alu qabri 'idan. Ya kan? La taj'alu qabri 'idan.
Dan artinya orang mengkhususkan tempat itu untuk kuburan. Iya. Tapi kalau sebagai tabil itu tidak ada masalah. Ini disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah. Tidak dianggap banyak itu tiap hari atau dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan 10 kali itu memang itu banyak. Namun walaupun sekali setahun, iya, itu dianggap banyak kalau memang dijadikan apa? Sebagai waktu yang tertentu. Iya, waktu yang tertentu. Nah, As-sadisatu hassuhu 'ala an-nafilati fil baiti. kata beliau hassuhu 'ala an-nafilati fil bait. Min qawlihi la taj'alu buyutakum qubura. Pendalilannya di mana? Hassuhu 'ala an-nafilati fil bait. Min qawlihi la taj'alu buyutakum qubura. Bagaimana pendalilannya ini? Siapa yang bisa? La taj'alu la taj'alu buyutakum qubura berdalilkan perintah untuk memperbanyak di rumahnya, maka itu sholat di sebelum sholat, maka sholat bisa kita di rumah. Tapi kalau ada kuburan di rumahnya, maka dia akan bergerak sholat di rumah. Iya. Saya bisa tambah. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum qubura. Kalau seorang tidak banyak tidak sholat di rumah, ya kan? Kalau orang tidak sholat di rumah, tidak ada sholat di rumah, itu menjadikan dia seperti kuburan. Kenapa? Karena di kuburan itu orang tidak sholat. Di rumah itu ada perintah untuk sholat. Jadi kalau antum putuskan tidak ada sholat di rumah, berarti antum jadikan seperti kuburan. Jadi kapan dia tidak seperti kuburan? Antum lakukan sholat di rumah. Ini katakan sholatlah di rumah supaya rumah kalian tidak seperti kuburan. Nah, ini mengatakan hassuhu 'ala an-nafil fil bait. Kenapa? Supaya tidak seperti kuburan. Itu dia. Ya, sholat di rumah supaya tidak seperti kuburan. Karena Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum qubura. Karena kuburan jadi orang tidak sholat di situ, dilarang. Nah, As-sabi'atu annahu mutaqarrirun 'indahum annahu la yusallu fil makruh fil makbar. Jadi artinya yang keenam ini hassuhu 'ala nafilatil bait, la tatruku shalat fil bait. Itu jangan kalian tinggalkan sholat. Iya. Di rumah. Sholat sunnah, sholat wudu, sholat yang lain. Iya. Afdal sholat fil bait illa al-maktubah, kata Nabi SAW. Sholat yang paling afdal itu di rumah, kecuali sholat maktubah, ini di mana diwajibkan, di mana di masjid. Kemudian yang ketujuh, annahu mutaqarrirun indahum annahu la yusalla bil maqbarah. Bahwasanya tetap di sisi mereka bahwasanya tidak sholat di kuburan. Jelas. Ya kan? La taj'alu buyutakum qubura. Ini pendalilan sebaliknya dari yang sebelumnya. Mutaqarrirun indahum, bahwasanya di sisi mereka para sahabat ini, ya, bahwasanya rumah kuburan itu tidak disolati. Kenapa? Karena tidak boleh disamakan dengan rumah. Rumah itu sholat di situ, kalau kuburan tidak. Ya kan? Rumah itu orang dibolehkan sholat di situ, walaupun kuburan tidak. Makanya katakan la taj'alu buyutakum qubura. Tidak, harus beda. Jangan samakan. Imma antum sholat di kuburan sama dengan rumah, ini sama juga. Atau antum tinggalkan sholat di rumah sama dengan kuburan, dan bedakan. Di rumah itu boleh sholat, kalau di kuburan tidak. Jadi ini dua pendalilannya sama. Pendalilannya sama, cuma beda ketika disamakan. Nah, As-saminatu ta'liluhu dzalika bi anna salatar rajuli wa salamuhu alaihi yablughuhu wa in ba'uda. Fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurbah. iya, kata beliau, sebabnya. Bahwasanya sholatul rajul, sholat artinya doa. Wassalamuhu alaihi ala Nabi sallam yablughuhu wa in ba'udah.
Jadi katakan la taj'alu qabdi 'idan. Kenapa? Karena ada orang biasa dia sering pulang balik cuma untuk apa? Selawat. Dia tidak ada keyakinan pada kuburan Nabi SAW ada keistimewaan, ya, keutamaan besar di kuburan Nabi SAW. Tidak ada. Dia cuma mau ke situ supaya apa? Dia mengkhususkan untuk salawat saja, salam. Kata Nabi SAW, la taj'alu qabdi 'idan. Kemudian sebabnya kenapa? Sallu alayya. Namun salawatlah padaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kata beliau, taklilnya itu. Iya. Wa imma fala hajata, maka tidak ada kebutuhan lagi. Ila man tawahhamuhu. Pada orang-orang yang menyangka berpendapat man aradahu. Bahwasanya dia ingin kalau mau bersalawat itu mana? Ke kuburan Nabi SAW. Iya, ini dari kejahilan disebutkan oleh sebagian ulama. Sengaja datang, iya, kuburan Nabi untuk sallu alayya. Kata Nabi SAW, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Tak perlu dikhususkan. Kata Nabi SAW, la taj'al qabri 'idan. La taj'al qabri 'idan. Nah. التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه الأعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. Iya. Kata beliau, keberadaan Nabi SAW pada hari dikumpulkannya manusia itu ditampakkan atasnya amalan umatnya fi sholati wassalami alaihi, pada amalan salawat mereka dan salam kepada Nabi SAW. Perlihatkan, karena kata Nabi SAW, sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, ya, haitsu kuntum. Nah, kita baca syarah dan kita selesaikan ini sedikit. Qala asy-syarih rahimahullah, babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulli tariqin yusilu ila syirki. Man ta'ammala nusus al-kitab wa sunnati fi hadha al-bab ra'a nususan katsiratan tahatha 'ala al-qiyam بكل ما تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويؤذيه من الحث على الإنابة إلى الله وانحراسه في تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة القطع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك إلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم والقيام التام بالعمل الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم ونهى عن أقوال وأفعال يخشى. Baca sedikit, terangkan sedikit. Kata beliau, syarah bau ma jaa fi himayat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Kata beliau, man ta'ammala nusus al-kitab wa sunnah di hadal bab. Siapa yang memperhatikan dari nas-nas kitab dan sunnah di bab ini, ra'a nususan katsirah, dia akan melihat dari nas-nas yang sangat banyak yang mendorong untuk kita tegak dengan setiap apa yang memperkuat tauhid, yang menumbuhkan tauhid dan memelihara tauhid. Min al-hathi 'ala al-inabati ila Allah, dari dorongan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan juga wa inhisarihi fi ta'alluq al-qalbi billahi raghbatan wa rahbatan. Dan juga membatasi bahwasanya ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harapan dan takut. Wa quwwati ta'mi fi fadlihi wa ihsanihi wa sa'i li tahsili dzalik, dan memperkuat dari ketamakan kita untuk mendapatkan keutamaannya atau
ketamakan pada keutamaan tauhid. Iya. Kemudian dari apa namanya? Ayo cocok. Kita keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ihsani wa sa'i li tahsil dzalik. Kemudian dari bentuk kekuatan untuk berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Apalagi demikian pula wa ila at-taharruri min rikil makhlukin, dan bentuk kebebasan dari perbudakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa adam ta'alluq bihim biwajhin min wujuh, dan tidak ada ketergantungan bersama mereka dari semua sisi. Atau ghulu fi ahadin minhum, ataupun berlebihan pada sebagian dari mereka. Nah, itu tidak ada juga. Kita lepaskan semua. Wal qiyam wat tam, dan tegak yang sempurna bi amali dhahirah wal batinah, dan tegak dengan ketegakan yang sempurna dengan amalan yang nampak dan tersembunyi. Wa takmiliha, demikian pula menyempurnakannya, khususan terkhusus hasan nusus, bahwasanya nas-nas itu mendorong ala ruhil ubudiyati, terhadap ruh dari ibadah, yaitu apa? Wa huwal ikhlasu tam lillahi ta'ala, yaitu keikhlasan yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, ayat-ayat ini di sini itu mendorong kita untuk semakin menguatkan tauhid, menumbuhkan dan memelihara, menjadikan nas-nas ini menjadikan kita untuk segera kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nas-nas ini juga menjadikan kita semakin semangat untuk mendapatkan keutamaannya, kebaikannya, dan semakin usaha untuk mendapatkan hal tersebut. Demikian pula nas-nas ini juga menjadikan kita untuk terbebas, dari perbudakan manusia, dari makhluk-makhluk yang lain, dan tidak ada ketergantungan terhadap mereka dari satu sisi dari sisi yang lain. Kemudian kata beliau, "Summa fi muqabalati dzalik." Demikian pula dari kebalikan dari hal itu adalah larangan dari ucapan dan perbuatan pada hal tersebut adanya gulu pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita memuliakan makhluk, namun tidak ada gulu. Tidak ada gulu dari pemuliaan itu, sebatas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian kata beliau juga melarang dari tasyabbuh lil musyrikin, menyerupai kaum musyrikin, li'annahu yad'u ila al-mail ilaihim, karena mereka itu mengajak kita kepada untuk condong bersama mereka dari perbuatannya. Kemudian juga wanaha an aqwalil af'al wal an aqwalin wa af'alin yukhsha ay yatawassalu biha ila syirki. Kullu dzalika himayatun lit tauhid. Demikian pula Nabi SAW melarang kita dari perbuatan dan ucapan yang dikhawatirkan ini menyampaikan sampai kita kepada kesyirikan dengan sebab itu. Dan kata beliau, kullu dzalika himayatun lit tauhid. Semua itu larangan Nabi SAW. Itu dari bentuk penjagaan kita terhadap tauhid. Kemudian terakhir, wa naha an kulli sababin yusilu ila syirki wa dzalika rahmatun bil mu'minina liyatahaqqaqu bil qiyam bima khalaqu lahu min ubudiyyatillahi adh-dhahirati bima khuliqu lahu min ubudiyyatillahi adh-dhahirah wal batinah wa takmiliha litakmula lahum as-sa'adatu wal falahu wa syawahidu hadhihi al-umuri kathiratun ma'rufatun. Dan demikian pula Nabi SAW melarang kita dari seluruh sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kata beliau, demikian itu larangan tersebut itu adalah rahmat untuk kaum mukminin, supaya dia tegak, supaya dia bisa menegakkan apa yang dia diciptakan untuknya,
Iya, dari ubudiyatillah, bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan bentuk penyempurnaannya. Kata beliau, litakmula lahum, supaya sempurna untuk mereka as-sa'adatu wal falah, kebahagiaan dan kemenangan. Kemudian kata beliau, wa syawahidu hadhil umuri katsiratun ma'rufatun. Iya, dan hal-hal yang mirip dengan ini itu banyak dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dimana Nabi SAW menjaga tauhid dan menutup semua pintu-pintu yang mengantarkan kepada hal yang membatalkan tauhid atau mengurangi atau membatalkan tauhid. Nah, insyaallah berikutnya kita masuk di bab selanjutnya. Ini kemungkinan sudah selesai ini ya. Jadi kita pasangannya berjalan saja. Insyaallah kalau tahun depan antum sebagian masih ada, ya kita buka. Kalau tidak, yang lainnya ikut di mana? Di RBA 4 saja. Kita buka cara yang lain, ya. Saya kira ini apa namanya? Di waktu yang seperti ini 2 pekan, 2 hari, 2 kali sepekan itu bisa. Qadarullah. Saya tidak perhitungkan liburnya. Saya hitung awal itu, saya ambil ini karena saya hitung ada sekitar berapa pertemuan. Banyak. Semoga kalau ada kesempatan tahun depan kita lanjutkan. Kalau tidak ada, kita ulang dicari yang secara baru lebih ringkas. Baik. Alhamdulillah.